warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Hari ini kami akan melaksanakan praktik kucing supervisi akademik yang dilaksanakan di SDN 08 Sentosa. Perkenalkan, nama saya Sulimna SPD yang nantinya akan berperan sebagai observer, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Emma Malini SPD. Emma Malini SPD yang akan berperan sebagai coach, dan sebelah kiri saya ada Ibu Risa Nubrida SPD. Ibu Risa Nubrida SPD yang akan berperan sebagai coach. Mungkin itu perkenalan diri dari kami. Untuk praktek kucingnya silakan disimak pada video berikut ini. Itu perkenalan diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Emma. Waalaikumsalam Pak. Boleh duduk? Silakan Pak. Oke. Apa kabar Ibu Emma? Alhamdulillah Pak, baik. Selamat sore, sehat ya? Sehat Pak, semangat. Oke. Saya dengar Ibu hari ini akan melaksanakan proses kucing ya terhadap Ibu siapa tadi? Ibu Nop Pak. Ibu Nop ya. Jadi sebelumnya kira-kira sebelum pelaksanaan tersebut apa kira-kira yang sudah Ibu persiapkan sebagai coach? Yang jelas persiapan di awal dulu ya Pak, mengenai waktu yang mana kami telah sepakat dengan Ibu Risa Nubrida waktunya pada hari ini. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sehingga nanti dapat menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu. Seperti itu ya, benar itu. Jadi kira-kira Ibu sudah mempersiapkan waktu mungkin yang sudah disepakati bersama Ibu Nop ya, dan juga sudah mempersiapkan kira-kira pertanyaan berbobot lah namanya ya, tujuan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang Ibu Nop temui di dalam kelasnya. Namun sebelumnya kira-kira menurut Ibu apa saja kompetensi kucing yang perlu dikembangkan sebagai coach? Seperti yang kita ketahui bersama ya Pak, kompetensi kucing itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, present, kemudian mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali dari permasalahan-permasalahan si kucing. Iya, betul. Mendengar aktif ya, kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari beberapa yang sudah Ibu sampaikan tersebut, dari berbagai kompetensi kucing tersebut, kira-kira pada kompetensi apa nantinya Ibu akan fokuskan sebagai indikator, ini tolak ukur indikator capaian dari proses coaching yang dilaksanakan pada hari ini? Sebenarnya sih Pak, ketiga-tiganya itu harus sama kita pentingnya fokuskan ya. Harus kita fokuskan. Tetapi di sini yang lebih saya fokuskan sekali adalah pada kehadiran penuh. Kemudian dapat mendengarkan dengan aktif sehingga nanti dapat memberikan umpan balik. Iya. Jadi Ibu sudah tentukan lah indikator capaian kompetensi yang disebutkan tadi. Kira-kira dalam pertemuan kita ini apa harapan Ibu ya, tentang pertemuan kita hari ini, proses kucing yang akan dilaksanakan? Harapan sih ya Pak, kalau harapan saya kucing itu berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ketika Bu Nop nanti memberikan permasalahan, mengungkapkan permasalahannya, saya dapat menanggapinya dengan baik sehingga nantinya muncul solusi yang untuk permasalahan yang
dirasakan oleh Ibu Risa? Jadi seperti tujuan kucing itu ya, kita itu berorientasi kepada solusi. Iya. Oke. Mungkin itu Bu, ada pertanyaan saya mungkin sebagai observer ya, sebelum pelaksanaan proses kucing Ibu laksanakan. Ini untuk proses tersebut tentu di sini saya serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu. Ini nampaknya Ibu Nob. Iya, Ibu Risa Frida belum datang lagi. Sudah Tadi ke pustaka katanya. Ke pustaka. Ya. Kita tunggu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Sumirna, Bu Emma hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat Ibu. Nob juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Dari tadi kami menunggu Ibu Nob. Begini ya Bu. Begini Ibu ya, Ibu berdua, Ibu Nob juga Ibu Emma. Di saat proses kucing ini saya minta izin kepada Ibu berdua, kira-kira apa tidak masalah ya, atau diizinkan kiranya saya tetap berada di sini mendampingi dalam proses kucing yang akan dilaksanakan. Disilahkan Pak. Iya. Kita di sini bersama-sama saja ya kan Iya. Bu Nob? Oke, terima kasih. Oke, kita mulai saja Bu Nob. Untuk kucing kita pada sore hari ini. Iya Bu Emma. Ya. Begini Bu, apakah Ibu punya waktu luang sesuai dengan perjanjian kita kemarin kan? Alhamdulillah. Tidak mengganggu aktivitasnya Bu ya? Tidak. Begini Bu, mohon maaf ya Bu, di sini saya mau curhat nih Bu tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Yang selama ini saya rasa mengganjal dalam perasaan saya, sementara tugas kita sehari-hari dalam mendidik anak ini tentunya kita itu harus fokus rasanya ya Bu. Sementara saya di sini ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya nih Bu. Ya, dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang saya bisa saya bantu pada kesempatan kali ini? Ya, saya di sini mengharapkan adanya solusi nanti dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu, dengan adanya pertemuan kita pada hari ini Bu. Oke Bu Risa, coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Begini ya Bu, di sini saya mengalami suatu permasalahan lah Bu ya. Di sini saya lihat murid-murid saya akhir-akhir ini Bu kurang antusias dalam belajar. Di sini kurang antusiasnya, maksud saya di sini Bu, dia itu memang ikut dengan kita belajar, tapi di sela-sela waktu kita sedang menerangkan pembelajaran, dia itu sering berjalan ke tempat meja temannya atau tiap sebentar permisi keluar. Jadi di sini saya merasa ada sesuatu masalah lah bagi saya rasanya Bu. Dan juga yang anak ini juga Bu tidak pernah mengerjakan apa yang saya berikan, seperti tugas-tugas yang saya berikan kepada teman-temannya yang lain Bu. Jadi permasalahan dari Bu Risa Frida ini kurang antusias anak-anaknya dalam belajar di kelas. Kira-kira seperti itu Bu? Oh iya benar Bu. Iya, bahkan ada yang tidak mau membuat tugas walaupun tugas sudah diberikan. Iya. Oke Bu Risa, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita pada kesempatan ini? Tentunya di sini Bu, saya mengharapkan nanti ada solusi dari Ibu tentang masalah yang saya hadapi ini. Semoga untuk berikutnya saya merasa bersemangat untuk menghadapi anak-anak, begitu juga dengan anak-anak saya yang tentunya kita mengharapkan semua anak-anak itu antusias dalam belajar ya Bu. Begitu juga dengan tugas yang kita berikan,
hendaknya anak-anak itu semuanya bisa mengerjakannya walaupun kemampuan mereka berbeda ya Bu. Iya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu itu mengajar di kelas berapa ya Bu? Saya mengajar di kelas 1 Bu. Jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Mungkin di sini ya Bu, saya selama ini memberikan pembelajaran itu tentunya di sini anak-anak kita itu kan mengharapkan pembelajaran itu yang menyenangkan ya Bu. Mungkin dari sumber belajarnya yang selama ini mungkin kurang mengenakan bagi anak. Kemudian di sela-sela pembelajaran saya selalu menonton mungkin dalam memberikan ceramah. Mungkin di sini salah satu saya kurang bisa berhasil dalam mengembangkan dari antusias anak ini Bu. Jadi berarti pembelajaran yang Ibu berikan itu mungkin belum mengena pada anak ya, kurang mengasihkan bagi anak. Jadi saya juga sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu dapat asik, tidak bosan dalam pembelajaran di kelas? Mungkin di sini saya Bu ya, yang pembelajaran saya selama ini mungkin saya usahakan mungkin bisa membuat pembelajaran itu yang mengasihkan bagi anak, yang menyenangkan lah buat anak, dan juga mungkin di sini anak terlibat aktif dalam pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran matematika misalnya ya Bu, saya suruh anak itu mengambil sesuatu benda di luar kelas, lalu dia membawanya ke meja dan saya suruh hitung dengan ia sendiri, kemudian saya menyuruhnya untuk menuliskannya di buku tulisnya, mungkin bisa Bu. Kemudian tugas-tugas yang selama ini mungkin yang dia tidak mau mengerjakannya, mungkin selama ini saya memberikan tugas itu terlalu berat mungkin bagi dia, atau mungkin terlalu banyak tugas yang saya berikan mungkin. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Kalau yang selama ini Bu, saya menggunakan sumber belajarnya cuma buku teks atau buku paket yang ada di perpustakaan Bu. Berarti sumber belajar Ibu dari perpustakaan atau bahkan buku paketnya saja di dalam kelas? Iya, kalau selama ini Bu, iya memang saya menggunakan cuma hanya buku paket yang ada di perpustakaan Bu. Atau apakah ada media-media lain yang bisa digunakan untuk pembelajaran? Barangkali bisa juga ya Bu, seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengaktifkan anak dalam belajar. Mungkin di sini selain dari anak itu harus ikut aktif dalam pembelajaran, seperti ikut dalam mengambil barang-barang yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin pembelajaran saya itu harus beraneka ragam ya Bu. Sumbernya bisa mungkin saya ambil dari YouTube ataupun mungkin dari pembelajaran-pembelajaran yang ada di TikTok. Mungkin itu bisa saya lakukan Bu. Iya, betul sekali itu Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar itu dengan menggunakan media yang sedemikian. Pasti murid-murid Ibu itu akan senang dan dapat antusias dan bersemangat dalam belajarnya. Jadi sekarang ini apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya di sini Bu ya, yang pertama mungkin tentu saya harus memperbaiki pembelajaran saya yang selama ini mungkin hanya berpusat kepada guru, dan sekarang mungkin saya harus melibatkan anak dalam pembelajaran, dan salah satunya tentu dengan mengenal kebutuhan anak tersebut. Kita lihat dari minat atau bakatnya, atau dengan kita terlebih dahulu melaksanakan asesmen, diagnosis untuk mengetahui kebutuhan anak ini, apakah anak ini gaya belajarnya
visual atau gaya belajarnya auditori ataupun gaya belajarnya kinestetik. Jadi dari situ mungkin kalau kita sudah bisa melihat kebutuhan anak ini, mungkin saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan minatnya atau bakatnya. Dan juga tugas-tugas yang saya berikan mungkin yang selama ini terlalu banyak, mungkin yang anak merasa terpaksa untuk melakukannya. Untuk berikutnya mungkin saya akan mengurangi tugas-tugas yang saya berikan ini dengan cara melibatkan anak di dalam pembelajarannya dan memberikan solusi dengan sesuai dengan bakatnya tadi. Misalnya di sini ada anak yang bakatnya menggambar, kita berikan dia suatu lembaran misalnya untuk menggambar. Begitu juga dengan anak-anak yang suka membaca, kita berikan dia media buku untuk dibaca. Mungkin itu bisa saya rencanakan untuk diterapkan, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang telah Ibu rancang tersebut? Tentu komitmen saya di sini ya Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya saya akan mengubah paradigma pembelajaran saya yang selama ini yang berpusat hanya kepada guru. Tentu di sini saya sekarang tentu akan memusatkan pembelajaran ini kepada anak didik saya dengan cara mereka terlibat aktif dalam pembelajaran, dengan cara memberikan sumber belajar yang beraneka ragam seperti yang saya sebutkan tadi, Bu. Dan mudah-mudahan di sini anak-anak saya nanti tidak merasa terpaksa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, Bu. Bagus sekali Bu. Saya pun sangat senang mendengarnya. Mudah-mudahan semua rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Amin, Bu. Terima kasih, Bu, atas solusi yang Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan di sini nanti saya bisa menerapkan solusi ini demi pembelajaran anak-anak yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang menyenangkan buat anak, Bu. Mudah-mudahan nanti kita menjadi guru yang sangat dirindukan oleh anak-anak ya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Risa. Iya, sama-sama, Bu. Proses kegiatan kucingnya sudah selesai, Bu ya? Alhamdulillah Pak. Saya melihat proses kucingnya akrab ya, Ibu ya. Memang seperti itulah Iya. coach dan juga kucing yang diharapkan hubungan keduanya itu mitra lah istilahnya. Tidak ada istilahnya perbedaan antara kucing dengan apa. Jadi mungkin kalau memang Ibu masih masuk ke kelas silakan, atau kita masih bersama-sama di sini karena kita juga masih ada percakapan lagi dengan coachnya. Bagaimana sebaiknya? Apakah saya masih apa-apa. Apa-apa. Masih saja. Apa-apa. Begini Bu, alhamdulillah proses kucingnya sudah selesai ya. Jadi kira-kira dari proses yang terjadi sebagai coach, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses tersebut? Perasaan saya sih Pak ya, saya merasa senang karena alhamdulillah kucingnya berjalan dengan lancar, dan Bu Nop pun sudah menceritakan apa yang selama ini terpendam di dalam hatinya, dan saya juga sudah menanggapinya dengan baik. Alhamdulillah sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan tersebut. Oke, senang ya Ibu ya. Alhamdulillah karena sudah terlibat melakukan sesuatu hal yang bermakna. Iya. Untuk rekan-rekannya juga. Jadi sesuai percakapan tadi, apakah Ibu, ini di awal tadi kita sudah ada percakapan kita juga tentang indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses ini. Jadi apakah Ibu merasa indikator tersebut sudah tercapai atau bagaimana Ibu? Alhamdulillah Pak, saya sudah aktif mendengar
kehadiran penuh dan memberikan umpan balik sehingga indikator rasanya sudah tercapai. Oke Ibu ya. Mohon izin ya Ibu ya. Tadi saat proses pelaksanaan pitching saya ada membuat catatan-catatan kecil ya, tentang pelaksanaan tersebut. Jadi izin saya akan membacakan catatan tersebut. Oke, Di Pak. mana yang pertama secara keseluruhan ya Ibu ya. Secara umum saya melihat proses kucing itu berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan baik alhamdulillah. Yang kedua, kelihatannya Ibu sudah bisa menjadi kucing yang bisa mendengar kucingnya dengan baik, menggali informasi dengan baik, dan juga memposisikan diri seolah-olah Ibu pada permasalahan yang dirasakan oleh Ibu Risanoprida tersebut. Jadi yang paling penting lagi Ibu, saya mendengar tadi ada solusi yang didapatkan dengan pemberian umpan balik dengan baik kepada uji tadi. Mungkin itu Bu, sedikit catatan yang saya temukan di dalam proses uji. Jadi selanjutnya kira-kira setelah ini ke depannya kompetensi apa lagi yang kira-kira Ibu rasakan yang perlu lebih Ibu kembangkan lagi untuk pelaksanaan kucing berikutnya? Tadi ya Pak, di waktu melaksanakan kucing itu saya sudah berusaha sekali untuk tetap hadir penuh dan mendengarkan apa permasalahan yang sudah diberikan oleh Ibu Risa. Saya sudah aktif mendengarkan serta memberikan umpan balik ya Pak. Tetapi yang perlu saya kembangkan di sini ya tentang membuat pertanyaan itu Pak. Sehingga pertanyaan yang saya buat itu nantinya termasuk pertanyaan yang berbobot untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan itu Pak. Kira-kira itulah Pak yang harus saya tingkatkan rasanya dari tadi. Betul Ibu. Jadi mungkin konsepnya rasanya yang Ibu rasakan saat proses tadi, kedepannya Ibu akan lebih mengembangkan lagi tentang pembuatan pertanyaan yang memang mungkin proses kucing ini Bu, konsepnya duduknya di situ karena semakin berbobot pertanyaan yang kita lemparkan kepada kucing, mungkin informasi itu bisa tergali secara maksimal dan istilahnya yang masalah atau kasus yang dialami oleh kucing kita itu dapat terdeteksi secara maksimal. Mungkin itu Ibu ya. Terima kasih Ibu. Saya sudah mengganggu mungkin ya, mengganggu proses kucing yang terjadi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kedepannya ya Bu, kita semakin sering kita melakukan proses kucing di sekolah kita masing-masing dengan rekan sejawat, mungkin kita akan lebih memahami dan dapat mengimplementasikan semua konsep, tujuan dan segala macamnya dalam kucing ini secara maksimal. Sekali lagi terima kasih Ibu, Ibu Emma dan juga Ibu Risanoprida. Mungkin saya masih ada pekerjaan ya Ibu ya. Saya mau izin untuk diri. Assalamualaikum Ibu Emma, Ibu Risanoprida. Waalaikumsalam Pak. Semoga kita bertemu lagi Pak di kucing berikutnya.